Ke sini boleh bang? Tahan di sini, oke? Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Kapan bang? Besok kapan bang? Tanggal 14 September Di klinik mana? 2024. Klinik mana? Klinik mana Jangan itu dulu. bang? Klinik mana bang? Kita rahasiakan karena itu Baru-baru ini berarti bang ya? Berarti baru-baru Baru ini. ya bang, berarti bang. Di Jakarta. Di mana? Jakarta apa luar kota? Jakarta. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah karena itu secara singkat saya minta tolong kalian itu aku dengan kooperatif banget sama kalian. Salah dikit kalian langsung marah. Nah, jadi tolong di ini biar kasih mereka ruang karena saudara pasal yang disangkakan ini bukan ringan. 4 dan 5 tahun, 9 tahun, belum lagi yang lain-lain. Jadi kami masih jaga betul. Silakan saudara bangkit. Ini yang bawa ke saya. Itu saudara pasal Fadil bang. Sebentar. Silakan Gak usah bang, bangkit. gak usah bang, taruh aja bang pakai itu bang. Itu wartawan punya itu. Ah. Sabar. Telepon angkat dulu weh. Telepon angkat dulu. Cepat, lanjut aja. Oke, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih. Di sini akan saya sampaikan sedikit saja dari saya karena waktu juga. Pada intinya, Fadel datang ke saya bersama tim saya, bukan saya yang datang ke Fadel. Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga. Oke. Dan yang kedua, pertama datang Fadel ke saya dengan tim juga. Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan. Yang pertama saya tegaskan ke Fadel, itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel yang dilaporkan oleh NM di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang pencabulan dan menyuruh atau melakukan aborsi. Di situ saya pertegas kepada Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan atau hubungan intim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya, tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana? Kok bisa beredar? Katanya. Itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Itu jawaban dia ke saya. Terus yang ketiga, saya bilang, oke, ini kita akan pegang case kamu bersama tim juga di sini. Tapi dengan catatan, kalau di kemudian hari ada temuan bahwa Fadel dan keluarga berbohong kepada kita tim lawyer, pada saat itu juga dan detik itu juga kita dan tim lawyer akan tinggal. Itu. Oke. Padahal klarifikasi. Oke. Tambahin. Cukup. Dikit aja. Saya kira kita semua harus saling menghargai. Kami tahu bahwa segmen teman-teman itu tidak banyak. Jadi kami pun akan menyampaikan informasi ini sangat simpel dan insya Allah mudah. Baik, teman-teman ya, biar cepat ya. Baik, pertama saya ingin membuka dulu dengan sebuah adagium hukum, yaitu gens transgender law, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya apa? Kami dari tim hukum Ranlofong sudah menganalisis berdasarkan alat bukti surat, alat bukti saksi yang ke depan akan kami hadirkan di penyidikan pada Polres Jakarta Selatan. Unsur-unsur pasal yang dituduhkan analisis kami tidak satupun unsurnya terbukti. Dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, setidaknya ada 2 unsur yang harus dibuktikan oleh Polres Jakarta Selatan untuk menetapkan perkara ini naik sidik dan atau menetapkan tersangka klien kami. Unsur yang pertama adalah adanya ancaman kekerasan
Itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya memaksa untuk melakukan persetubuhan. Ini unsur yang harus dipenuhi. Kami telah berbicara dengan Loli selaku yang seharusnya Loli ini adalah korban. Loli menyatakan dengan tegas bahwa Loli tidak pernah diancam, tidak pernah dilakukan kekerasan terhadap dirinya, apalagi sampai dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Artinya hakul yakin kami 100% bahwa secara unsur ini tidak akan terpenuhi. Itu dia poin pertama. Poin yang kedua adalah terkait dengan aborsi. Aborsi ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rasman bahwa pelaku menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan ataupun dokter, ini semua akan dipidana. Artinya ini bukan hal yang sepele gitu untuk membuktikan sebuah perbuatan aborsi ini. Semua ini secara kompleks harus terpenuhi. Kan begitu. Pertanyaannya sederhana aja. Kapan dilakukan aborsi itu? Di mana? Siapa yang membantu? Ini harus dibuktikan oleh penyidik. Dan kami meyakini bahwa ini tidak akan terbukti. Baru kemudian teman-teman kami spill sedikit. Selain daripada alat bukti tadi, kami sudah mempersiapkan 5 orang saksi yang akan kami hadirkan untuk membela adinda kami Fadel. Insya Allah ini akan menjadi pembelaan yang sangat baik dan kita pastikan pada ujungnya ini akan SP3. Tidak seperti yang disampaikan oleh NM tadi malam yang memastikan bahwa Fadel akan dipenjara, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa keluarga Fadel juga akan diseret masuk ke dalam penjara. Ini apa-apaan kan begitu. Kita sama-sama tahu bahwa untuk melibatkan orang turut serta haruslah dicantumkan sejak awal dalam pembuatan laporan polisinya gitu. Ini laporan polisinya sudah kita ketahui bersama bahwa tuduhannya hanya kepada Fadel dan juga kepada Loli, kan begitu. Artinya jangan ini dilebar-lebarkan untuk membuat sensasi. Analisis saya ini semua adalah sensasi. Baik, saya pikir itu aja. Mudah-mudahan nanti akan teruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Fadel. Kalau yang tenang ya. Nanti sebentar ya. Keterangan Fadel ini akan diperkuat oleh abangnya atau kakaknya saudara Martin. Jadi mereka ini yang sama-sama tahu, karena Martin ini juga tahu cerita bagaimana Loli ke Indonesia, bagaimana Loli ke apartemen. Nanti dia akan tambahkan. Silakan. Singkat ya? Cepat aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depan. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya. Perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tahu hampir setahun gue LDR. Berat. Dia di UK, gue di Indonesia. Dan di situ gue belum tahu siapa dia. Gua nggak pakai filter, tapi nggak tahu nyangkut di dia filternya. Gue nggak tahu siapa dia. Yang gue tahu hanya perempuan, selebgram, cemes biru. Itu yang gue tahu. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli karena anaknya NM. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue juga punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gua sebelah mata.
nggak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Seperti itu. Sampai pada, gue lanjut lagi, sampai pada 3 Maret gue ketemu Loli. Tahun berapa? 3 Maret 2024 gue jemput Loli. Karena Loli sendiri yang bilang ke gue kalau nggak ada yang mau terima dia di Indonesia selain gue. Pada saat waktu itu juga, hari itu juga kita langsung mau mengantarkan Loli di 4 Maret 2 jam 2.30 2024 ya. Kita langsung ke rumahnya karena gue nggak mau ada fitnah seperti ini nantinya. Ke rumah NM. Ke rumahnya NM. Karena gue nggak mau ada fitnah seperti ini. Dan yang gue lihat di situ Loli nggak diterima ya, karena mungkin yang gue pikirin karena ada gue dan abang-abang gue di situ. Akhirnya gue suruh lagi Loli untuk pulang pada saat 15.30 4 Maret juga 2024. Sudah 2 kali ya di situ. Ketiganya gue suruh lagi. Yang kedua, gue di situ gue nggak nganterin karena gue kuliah di situ saat itu. Gue kuliah dan gue udah DM NM. Gue izin sama dia untuk Loli pulang sendiri, mungkin tante gini-gini nggak ada karena nggak suka sama Fadil gini-gini. Gue ada buktinya, dibaca. Dan nih gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian. NM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Tunjukin ya. Buktinya apa ya? Coba tunjukin. Ini DM-nya DM-nya NM ke kamu. Ya. Oke. Juli 23 2023. Saya cuma mau tanya, kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Seperti itu. Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke, saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari, pikirkan lagi ya katanya. Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, coba pikir sendiri. Jangan belaga, bego. Bisa nggak? Si gue jawab, Fadel nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya NM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante, seperti itu. Anak saya masih di bawah umur, kamu post tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante, seperti itu. Nggak usah banyak omong, anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai, Anda mau apa ya? Seperti itu lebih panjang di sini. Ya. Oke, setelah itu Loli balik kan, kita lanjut lagi ya di 2024 ya. Loli balik kedua itu ketemu sama omnya Loli. Inisial E. Loli ngomong sama si E ini, apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM, dan dia bilang kita udah gak terima Loli lagi. Itu ada bukti ya, videonya, mau di-setel? Boleh ya. Tunggu ya.
Tolong Loli, ya kan Loli? Iya. Ada telepon nih banyak nih. Iya, banyak banget telepon gue. Ya makanya Om Loli kesini itu yang baik udah menjalani mama udah di aku di Indonesia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa makanya aku kesini. Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Ya udah kalau misalnya emang udah kayak gak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya nggak disuruh masuk nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku di sini sebenarnya. Ya udah, lagi ya. Naik apa? Aku nanti paling naik gojek dari situ. Iya, Ya, sebelum ada video ini, inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gua cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah Om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46 di sini. iya. Oh nggak boleh masuk. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gua. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024. Loli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Ya, sorry ada yang ngata-ngatain gue di WA banyak. Nah, oke, gue apain begini ya? Ya, seperti itu. Oke. Dan itu baru 4 ya? Ya. 5. Ya, terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah, setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya, itu judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gua perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gue, Fadel ya, ke rumah Fadel ya. Setelah main ke rumah Fadel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut tuh baru sehari di Indonesia? Ini nih gini panjang lebar kan, ini nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi post atau apa. Itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik dan bersama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali post lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu nggak balikin duit 90 juta,
gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu Dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, mengupload. Untuk mengupload ya muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gue abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gue. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali ini.